Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ilham. Ini adalah video seri belajar Android Kotlin untuk pemula. Kali ini kita akan bahas bagaimana membuat project Android di Android Studio. Yuk kita mulai. Pertama, buka Android Studio. Ini adalah tampilan awal Android Studio. Teman-teman klik Start New Project. Kemudian di step awal ini adalah step untuk memilih template yang sudah disediakan oleh Android Studio. Ada untuk HP, kemudian juga Wear OS, TV, Automotive, dan Android Things. Karena sekarang kita akan membuat aplikasi untuk mobile phone, kita pilih yang phone dan tablet. Di sini kita pilih empty activity aja, kemudian kita klik next. Selanjutnya ini adalah step untuk mengkonfigurasi project kita, yaitu nama, package name, terus lokasi file yang akan kita simpan itu di mana, kemudian bahasa pemrograman yang akan kita pakai apa, dan minimum SDK. Di bagian name kita isi nama aplikasinya, contoh aplikasi pertama saya. Maka di package name dia akan otomatis terisi. Di package name ini biasanya kalau misalkan kita sudah pernah membuat aplikasi Android, kemudian kita pernah mengubah package name, maka di sini terisi nama yang sebelumnya kita buat. Contoh di sini saya sudah pernah membuat aplikasi Android dengan nama package name-nya adalah com.ayudoit. Kemudian ini secara otomatis di-generate dari nama aplikasinya. Tapi di bagian package name ini biasanya diisi untuk inisialisasi nama perusahaan atau nama developer yang membuat aplikasinya. Selain itu juga yang penting perlu diperhatikan, setiap aplikasi Android itu memiliki application ID yang unik. Nah, package name akan secara otomatis menjadi application ID dari aplikasi yang kita buat. Meskipun nantinya kita bisa ubah-ubah nih di sini, tapi ada effort buat ubahnya. Jadi baiknya tentukan di awal pembuatan project. Pertanyaannya, kenapa begitu penting application ID ini? Ini nantinya akan berpengaruh saat aplikasi running di device dan juga saat aplikasi di-upload atau di-publish ke Play Store. Contoh misalkan kita membuat dua aplikasi, tapi di bagian package name-nya ini teman-teman isi dengan nama yang sama. Kemudian aplikasi pertama sudah kita publish di Play Store. Setelahnya aplikasi kedua akan dipublish juga, maka akan terjadi error. Errornya adalah tidak bisa upload atau publish karena mempunyai application ID yang sama. Contoh, kita buka Google Play Store, kita bisa lihat setiap aplikasi dengan ID yang berbeda-beda. Contoh, kita ketikkan Instagram, kita klik Instagram, maka lihat di URL sini di bagian ID. Nah, ini adalah application ID dari Instagram, yaitu com.instagram.android. Kita coba yang lain, misalkan Snapchat, application ID-nya pun berbeda, yaitu com Snapchat Android. Jadi ini termasuk penting juga, karena kalau misalkan aplikasi yang sudah kita buat misalkan sudah 50% mau selesai, kemudian tiba-tiba mengganti nama package name-nya, memang bisa kita ubah kapanpun, tapi ini ada effort yang perlu kita keluarkan, jadi waktunya nanti bisa lebih lama juga karena berhubungan dengan package name dan yang lain-lain. Selanjutnya di bagian save location, ini adalah media penyimpanan di mana aplikasi kita disimpan.
Di bagian language atau bahasa pemrograman, ini adalah pilihan aplikasi yang akan kita buat itu memakai bahasa pemrograman apa. Contoh di sini kita pilih Kotlin. Selanjutnya di minimum SDK. Apa itu minimum SDK? Ini untuk menentukan aplikasi kita berjalan di minimum Android versi berapa. Contoh di sini saya pilih Jelly Bean. Kemudian di bawahnya Android Studio memberikan informasi bahwa Android Jelly Bean ini masih running kira-kira 99% di yang ada sekarang ini masih running Jelly Bean. Kayak gitu. Jadi ini menjadi acuan juga buat kita. Artinya adalah kalau misalkan aplikasi kita masih running di Jelly Bean, maka banyak user yang mungkin akan menginstal aplikasi kita. Oke, yang terakhir di sini ada checklist use legacy Android support library. Ini opsional, boleh di checklist atau enggak. Kemudian kita klik finish. Ya, selesai seperti itu. Kita tunggu running, loading sebentar. Nanti di sini akan terlihat file dan folder yang di-generate secara otomatis oleh Android Studio-nya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.